Bab 1721 Sistem Perencana Utama. Swash! Begitu dia selesai berbicara, mata biksu tua itu menjadi dingin. Dewa Naga adalah pemimpin dari 8 kelompok. Jika dia menjadi kesengsaraan surga, pemuda ini tidak akan bisa bertahan. Pemimpin dari 8 kelompok memiliki kekuatan tak terbatas dan sangat kuat. Dikatakan memiliki kekuatan naga yang luar biasa. Tunggu, sepertinya ada yang salah dengan Dewa Naga ini. Biksu tua itu baru saja melangkah maju ketika dia tiba-tiba menarik kakinya. Dia dengan hati-hati mengamati pemimpin legendaris dari kelompok 8 ini. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir benar-benar terpana. Apa-apaan itu? Tunggu, apakah itu petir humanoid? Itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di kesengsaraan surga. Itu hanya kesengsaraan Raja Abadi. Bagaimana itu bisa menarik keberadaan yang begitu menakutkan? Setiap orang telah mengalami kesengsaraan surga dan secara alami tahu betapa menakutkannya kekuatan petir humanoid itu. Itu Dewa Naga, seorang dewa abadi yang berpengetahuan luas tiba-tiba berseru. Ya Tuhan, anak ini benar-benar menarik Dewa Naga. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga adalah pemimpin dari 8 kelompok naga surgawi di dunia abadi. Meskipun dia tidak memiliki banyak bawahan, status dan kekuatannya jauh melampaui para jenderal surgawi. Dia bahkan dapat melawan jutaan prajurit surgawi dan memiliki kekuatan naga yang luar biasa. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Hanya petir yang menyebar setelah kehancuran naga emas telah menghancurkan beberapa raja abadi. Sekarang keberadaan legendaris telah muncul, semua orang terkejut. Biksu tua itu mengerutkan kening dan berkata perlahan, ini sepertinya bukan Dewa Naga. Ia hanya memiliki bentuk dan tidak memiliki kekuatan naga yang sebenarnya. Mengenai legenda Dewa Naga, biksu tua itu bisa dikatakan sebagai orang yang paling berpengetahuan saat ini. Dewa Naga adalah penjaga legenda Buddha. Berbicara secara logis, jika itu benar-benar muncul, pasti akan menimbulkan keributan yang lebih besar dari sekarang. Bahkan jika itu dibentuk oleh bencana kuno, hanya tekanan saja mungkin cukup untuk menekan Raja Abadi dan Dewa Abadi yang hadir, belum lagi bahwa mereka masih memiliki kekuatan yang tersisa. Begitu, dunia abadi tidak bisa ditemukan dan Dewa Naga tidak bisa turun. Orang ini hanya kental dari obsesi. Beku tua itu mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan, Amitabha. Biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa menghadapinya. Menurutnya, Suke hanya memiliki sedikit aura Buddha sejati. Dia tidak yakin apakah dia adalah reinkarnasi sejati dari Buddha sejati. Bahkan jika Dewa Naga muncul sekarang, itu hanya meningkatkan kemungkinan ini, dan itu tidak pasti. Hanya dengan melihat langkah Suke selanjutnya, dia dapat mengetahui apakah dia memiliki potensi untuk diberkati oleh Buddha. Budfest dan Duan Jiude, di sisi lain, telah sepenuhnya menunjukkan pepatah, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. TSK, lihat bagaimana orang-orang ini mempermasalahkan apa-apa. Brother Achilles bahkan secara pribadi telah membunuh seorang jenderal surgawi. Sekarang, hanya ada satu lagi yang akan mati. Budfest menggelengkan kepalanya dan mengejek. Orang tua ini merasa sedih dengan pengetahuan anak muda saat ini. Duan Jiude menghela nafas dengan wajah penuh penyesalan. Selain mereka berdua, semua orang mengira Suke akan mati tanpa keraguan. Namun, orang yang mengalami kesengsaraan surgawi tampak acuh tak acuh. Tidak hanya itu, Suke juga menunjukkan ekspresi jijik. Semua orang melihat ekspresinya, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi aneh. Apa artinya? Lihat dirimu, sepertinya menurutmu Dewa Naga tidak cukup mengesankan? Kemudian, mereka melihat Suke tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya ke langit, mengacungkan jari tengahnya, dan meraung, sialan, apa kau lupa bagaimana aku membunuh seorang jenderal langit terakhir kali? Beraninya kau hanya mengirim satu orang ke bawah kali ini. Cepat tangkap dia. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menutup mulut, dan menatap Suke dengan bingung. Dia telah membunuh seorang jenderal surgawi sebelumnya? Bagaimana itu mungkin? Di dunia sekarang ini, tidak mungkin seorang jenderal surgawi dilahirkan. Tunggu, maksudnya dia mengalami situasi yang sama ketika dia mengalami kesusahan surgawi sebelumnya. Seorang raja surgawi sadar dan berkata dengan ngeri, tapi saat itu, seorang jenderal surgawi muncul,
dan anak ini benar-benar membunuh Jenderal Surgawi itu. Wow! Semua orang langsung menjadi gempar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jenderal Surgawi adalah eksistensi yang dapat memimpin jutaan tentara surga. Bahkan jika dia tidak sebaik Dewa Naga, dia tidak dapat dengan mudah dibunuh. Tapi jika dia tidak membunuh Jenderal Surgawi, bagaimana Dewa Naga bisa muncul? Mereka yang meragukannya langsung terdiam. Itu sepertinya masuk akal. Kesengsaraan surgawi muncul dalam urutan dari lemah ke kuat, dan itu adalah kesempatan bertahan hidup yang ditinggalkan Dao surgawi untuk para pembudidaya. Bagi yang kuat, kesengsaraan surgawi akan menjadi semakin kuat, sampai mereka tidak dapat mengalahkan mereka atau mengalahkan semua kesengsaraan surgawi dan melampauinya. Untuk yang lemah, mereka hanya bisa menunggu dengan patuh. Jika mereka bahkan tidak dapat menghadapi kesengsaraan surgawi yang lemah, mereka tidak dapat berharap untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang kuat. Kali ini, tidak ada ruang untuk negosiasi. Aku ingin melawan 10 dari mereka. Suke mengangkat jari tengahnya dan berkata dengan benar, jika kamu tidak memberiku 10, kamu tidak memberiku wajah. Jika kamu tidak jangan beri aku wajah, aku akan menjadi gila. Boom! Tampaknya kata-kata Suke benar-benar membuat marah Dao surgawi. Semburan guntur tiba-tiba meledak di langit. Seolah-olah Dao surgawi mengaum di Suke. Semua orang benar-benar membatu. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Dia sedang mengalami kesengsaraan surgawi sekarang. Siapa yang tidak melewati kesengsaraan surgawi dengan hati-hati, karena takut membuat marah Dao surgawi? Beberapa bahkan mencoba membuat orang lain berbagi kesengsaraan surgawi, hanya untuk memudahkan diri mereka sendiri melewati kesengsaraan surgawi. Anda, sebaliknya, memprovokasi saya begitu Anda datang, dengan sikap yang mengatakan, jika Anda tidak membunuh saya hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Jika saya adalah Dao surgawi, saya pasti akan memukul Anda sampai mati sekarang. Kali ini, tampaknya provokasi Suke benar-benar membuat marah Dao surgawi. Lusinan naga emas menyembur keluar dari awan hitam lagi dan menyerbu tubuh Dewa Naga. Dengan masuknya puluhan naga emas, tubuh Dewa Naga menjadi semakin kokoh. Meski wajahnya masih belum bisa terlihat dengan jelas, tubuhnya hampir tidak terlihat berbeda dari orang sungguhan dengan mata telanjang. Dewa Naga maju selangkah, dan kilat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dia melihat ke bawah pada semua makhluk hidup dan mengambil napas dalam-dalam. Mengaum. Raungan keras meledak dalam sekejap. Semua orang merasakan kejutan besar di hati mereka, seolah-olah palu yang berat menghantam mereka dengan keras. Raja Surgawi, yang kultivasinya sedikit lebih lemah, berdarah dari 7 lubang mereka saat ini. Mereka jelas menderita luka serius. Meskipun Dewa Naga sendiri memiliki luka yang disebabkan oleh bencana kuno sebelumnya, kekuatan raungannya begitu mengerikan. Jelas bahwa Dewa Naga ini berkali-kali lebih kuat dari para jenderal langit. Seiring dengan raungan Dewa Naga, seluruh awan hitam tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Itu jatuh dengan liar, dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti lautan guntur. Bagus, sangat bersemangat. Suke tertawa sambil mengulurkan tangan kanannya, mengangkat jari telunjuknya, dan sedikit menekuknya. Dia berkata dengan provokatif kepada Dewa Naga, kemarilah. SWOOSH. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Naga menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Suke. Tombak emas di tangannya menyeret awan hitam tanpa batas dan menusuk dengan keras ke arah Suke. Dia sangat cepat. Murid Suke tiba-tiba menyusut. Dia terkejut dengan kecepatan luar biasa lawannya, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia mengeluarkan batang ungu emas Tov Acting King dan menggunakan langkayu yang misterius untuk menampilkan seni gerakan tubuh surgawi yang dilebur. Karena telah dilebur oleh sistem, seni gerakan benda surgawi yang dia pelajari di masa lalu telah langsung diintegrasikan bersama. Sekarang set baru seni gerakan tubuh surgawi ini lebih cepat dan lebih kuat. Meskipun gerakan Dewa Naga sangat cepat, dia masih gagal melukai Suke. Sebaliknya, dia bisa menghindarinya. Dewa Nagamu ini tidak terlalu baik. Dibandingkan dengan para jenderal surga, kamu tidak hanya sedikit lebih lemah. Suke mencibir dan melambaikan tongkat di tangannya.
Dia melintas di belakang Dewa Naga dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Seolah-olah marah dengan kata-kata Suke, Dewa Naga mengeluarkan raungan rendah, dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Jika diperhatikan dengan seksama, busur petir ini ternyata adalah naga emas kecil. Ledakan. Busur petir meledak dalam sekejap. Suke hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya telah ditusuk oleh jarum halus yang tak terhitung jumlahnya, dan dia langsung jatuh ke dalam keadaan lumpuh. Meski hanya sesaat, dalam pertarungan hidup mati antara pembangkit tenaga listrik, bahkan kedipan mata saja sudah cukup untuk mengubah arah pertarungan. Pada saat gerakan Suke lamban, tombak emas di tangan Dewa Naga tiba-tiba berbalik dan secara tak terduga menampilkan seni bela diri Fana, Backtrust. Oh tidak, seru Buttfast. Dia tidak bisa mengelak dari tombak ini. Semua orang juga melihat ini, dan hati mereka langsung melompat ke tenggorokan mereka. Apakah satu langkah akan menentukan hidup dan mati? Bab 1722 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Seketika, gelombang udara bergulir, dan cahaya keemasan memercik ke segala arah, memenuhi langit. Itu sangat menyilaukan sehingga orang-orang di sekitarnya tidak bisa membuka mata mereka. Merusak. Raja Surgawi dan Prime Surgawi di sekitarnya mengerahkan kekuatan mereka untuk membubarkan asap dan debu. Cahaya keemasan berangsur-angsur mereda. Ketika mereka melihat segala sesuatu di depan mereka dengan jelas, mata semua orang membelalak. Apa yang sedang terjadi? Mereka melihat Suke mencengkeram leher Dewa Naga dan menekannya ke tanah. Adapun tombak panjang yang kuat, tertancap di tanah, penuh retakan. Suke mengulurkan tangannya dan menjentikannya. Dengan dentang, tombak panjang itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi petir, dan perlahan menghilang. Tombaknya hilang. Bagaimana kamu bisa menikamku sampai mati? Suke mencibir dan mengerahkan kekuatannya dengan tangan kanannya. Dia hendak meremukkan leher Dewa Naga. Namun, seluruh tubuh Dewa Naga meletus dengan kilat keemasan yang dahsyat. Dia mengguncang dengan keras dan dengan paksa memblokir serangan Suke. Kamu masih berani memblokirnya? Suke meraung dengan suara rendah dan mengangkat kaki kanannya, yang bersinar terang. Fisik suci kelas 2 dan kaki tangguh aktingnya, yang terbuat dari 100.000 poin tangguh akting, berkumpul menjadi kekuatan dahsyat, yang menginjak tubuh Dewa Naga. Retakan. Dengan suara renyah, di bawah tatapan ngeri semua orang, Dewa Naga legendaris langsung diinjak-injak berkeping-keping, seperti tombak emas sebelumnya. Seperti kembang api di tanah, pecahan itu meledak menjadi kilat keemasan, yang mengalir ke tubuh Suke. Nyaman sekali. Suke meregangkan tubuhnya, dan suara tulangnya yang retak terdengar dari seluruh tubuhnya. Saat tubuhnya meregang, petir secara bertahap diserap dan menjadi lebih kuat. Terlalu lemah. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku sebelum jatuh. Malapetaka kuno ini tidak terlalu bagus. Suke melihat ke langit, mengangkat jari tengahnya, dan memprovokasi, apakah ada orang yang bisa bertarung lebih baik? Kekuatan Dewa Naga tadi memang di luar dugaannya. Jika bukan karena peningkatan kultivasinya, ketangguhan tubuhnya, dan keajaiban metode kultivasinya, dia tidak akan bisa menghindari tombak itu. Jika dia terkena tombak itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan setengah lumpuh. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat dari kesengsaraan surgawi. Tapi sekarang, karena Dewa Naga yang legendaris pun tidak bisa memukulnya, apa yang harus ditakutkan? Bencana kuno yang sepele hanyalah sampah. Aku ingin melawan 10 dari mereka. Suke meraung. Semua orang saling memandang, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Itu adalah Dewa Naga. Dia dikenal sebagai pemimpin grup 8, grup Asura yang kuat di tahap kedua, tapi dia hanya bawahan Dewa Naga. Kekuatan Suke jauh melebihi harapan mereka. Keterampilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biksu tua itu dapat melihat sekilas bahwa keterampilan yang digunakan Suke telah mencapai tingkat keterampilan abadi. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara memekakkan telinga lainnya terdengar dari dalam awan petir. Namun, setelah suara itu, awan hitam di depan mereka tiba-tiba menghilang, seolah-olah kesengsaraan surgawi telah berakhir.
Semua orang terkejut, dan ekspresi bingung muncul di wajah mereka. Mengapa kesengsaraan surgawi berakhir? Logikanya, seharusnya ada setidaknya 3 kesengsaraan surgawi. Mungkinkah kesengsaraan surgawi takut pada orang ini, jadi mengambil inisiatif untuk mundur? Seseorang membuat tebakan yang berani. Jika kesengsaraan surgawi dapat memahami apa yang dikatakan orang-orang ini, semua orang pasti akan setuju. Itu benar. Orang ini, setiap saat, dia seperti psikopat. Dia tidak akan membiarkan saya pergi sampai saya mengosongkan diri. Apakah mudah mengumpulkan bencana kuno yang begitu kecil? Jika itu menyerang 2 kali lagi, penyimpanannya akan habis. Namun, melihat kesengsaraan surgawi telah berlalu, semua orang menghela nafas lega. Kesengsaraan surgawi Suke benar-benar terlalu menakutkan. Jika itu terjadi 2 kali lagi, semua orang yang hadir tidak akan mampu menanggungnya. Sial, apa yang terjadi? Itu berakhir setelah 2 kesengsaraan surgawi? Suke langsung tercengang. Dia belum cukup menyerap. Meskipun dia baru saja menghancurkan naga emas dan dewa naga, petir yang dia serap bahkan tidak 1/10 dari yang dia butuhkan. Jika menghilang begitu saja, kapan dia memiliki kesempatan untuk menyerap lagi? Jangan pergi, kembalilah. Suke meraung, mengambil tongkat hitam kecil itu, dan bergegas menuju awan kesengsaraan. Semua orang yang hadir tercengang, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Kesengsaraan surgawi telah mengambil inisiatif untuk pergi, jadi mengapa Anda membatalkannya? Benarkah kesengsaraan surgawi tidak memiliki temperamen? Namun, tidak peduli bagaimana Suke berteriak, kesengsaraan surgawi meninggalkannya dalam debu. Sepertinya tidak ada niat untuk kembali. Hei, jika kamu pergi hari ini, kamu tidak akan memberiku muka. Suke langsung marah. Dia langsung meletuskan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya, dan auranya yang tak tertandingi naik dengan liar. Alam Raja Surgawi tahap awal? Alam Raja Surgawi tingkat menengah? Alam Raja Surgawi tahap akhir? Alam Raja Surgawi tahap puncak? Alam Perdana Surgawi? Kekuatan tersisa yang kuat dari warisan Buddha kuno secara tak terduga telah mendorongnya ke alam utama surgawi sekaligus. Kekuatan yang tak tertandingi memenuhi tubuhnya. Suke tidak bisa menahan raungan panjang, melepaskan tekanan yang dibawa oleh terobosan cepat. Semua orang tercengang. Apa-apaan ini? Bukankah dia baru saja menerobos ke alam Raja Surgawi? Mengapa dia berada di alam utama surgawi lagi? Monster macam apa anak ini? Aku belum pernah melihat terobosan berkelanjutan seperti ini. Para Celestial Kings dan Celestial Prime yang hadir semuanya dipersiapkan dengan baik untuk terobosan mereka, karena takut gagal melewati masa kesusahan. Tapi anak ini, tidak hanya menerobos, dia benar-benar melewati 2 kesengsaraan surgawi sekaligus. Bahkan Kaisar Surgawi tidak akan berani bermain seperti ini. Gemuruh gelombang. Raungan rendah terdengar, dan awan kesengsaraan yang semula pergi kembali lagi, berkumpul di atas kepala Suke. Untuk beberapa alasan, semua orang benar-benar mendengar sedikit keluhan dari suara guntur. Memikirkannya, itu masuk akal. Mereka lebih suka pergi tanpa kesengsaraan surgawi ketiga, tetapi pada akhirnya, itu secara paksa dipanggil kembali oleh terobosan anak ini. Kapan kesengsaraan surgawi pernah begitu dirugikan? Kamu ingin pergi tanpa izinku? Sudut mulut Suke terangkat dalam senyuman flamboyan, dan dia mengaitkan jarinya ke awan kesusahan. Ayo, biarkan aku melihat apa kekuatan kesengsaraan surgawi perdana surgawi. Begitu suaranya jatuh, ada gerakan di awan kesusahan. Sejumlah besar petir emas bermekaran di awan hitam, berkumpul menjadi cahaya keemasan yang dibentuk oleh petir. Seperti lorong, itu mendarat di tanah. Segera setelah itu, sosok ilusi emas perlahan turun dari awan. Suke mencibir, "Hei, siapa kali ini?" Bang! Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara teredam, lalu orang itu menghilang. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat, dan mereka langsung terpana. Suke, yang awalnya masih tersenyum bangga, tiba-tiba terhempas oleh kekuatan yang sangat besar, dan jatuh dengan keras ke tanah, langsung menghancurkan lubang besar yang dalam. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir.
Bahkan biksu tua itu tidak dapat bereaksi sejenak, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi segera, semua orang melihat sosok emas, seperti panah tajam, menembak lurus ke arah Suke. Budfest tercengang, dan tiba-tiba bergumam, Guru Duan, tidakkah menurutmu pemandangan ini sangat familiar? Duan Jiude mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, memang itu cukup familiar. Akhir dari bab ini. Bab 1723 Sistem Perencanaan Tertinggi. T, kenapa kamu lagi? Hampir seketika, Suke bergegas keluar dari lubang yang dalam, putus asa. Ketika dia dipukul barusan, dia sudah bereaksi. Pasti Kaisar Langit Yongzhen F King itu. Dia bahkan tidak memadatkan tubuhnya, dan dia langsung keluar untuk bertarung. Sosok emas itu sudah bergegas di depannya, dan Suke tidak punya waktu untuk berbicara. Dia mengeluarkan batang ungu emas Top Acting King dan menyerang. Bang! 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 Serangkaian ledakan seperti petasan terdengar, dan Suke serta sosok emas itu langsung berubah menjadi dua aliran cahaya, satu hitam dan satu emas, bertarung bersama. Setelah melihat penampakan sosok emas itu, para Raja Surgawi dan Dewa Utama Surgawi yang hadir tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Itu Kaisar Langit Muda Yongzhen? Bagaimana ini mungkin? Semua orang mengenali identitas petir humanoid, salah satu dari 10 Kaisar Langit besar dari benua awan langit, Kaisar Langit Yongzhen. Ini bukan benua surga, dan bahkan seorang balita yang baru belajar berbicara telah mendengar tentang legenda 10 Kaisar Langit yang agung. Keberadaan tertinggi ini seperti 10 gunung, menekan kepala para kultivator. Masing-masing dari mereka adalah legenda yang tak tertandingi, sangat berbakat, dan saat ini, mereka telah berevolusi melalui jalan surga. Meskipun kultivasinya ditekan ke tahap utama surgawi, itu sudah sangat dekat dengan waktu ketika Kaisar Langit Yongzhen muncul di depan dunia. Pada saat itu, Kaisar Langit Yongzhen dapat dikatakan sebagai yang terbaik di antara rekan-rekannya, dan pada suatu waktu, para pembudidaya dari generasinya bahkan tidak dapat bernapas. Kesengsaraan anak ini sebenarnya bisa disebut kesengsaraan surgawi, yang berarti bahwa dia sudah setara dengan Kaisar Muda Yongzhen. Aneh, terakhir kali, anak ini ditekan. Mengapa dia masih ditekan sekarang karena dia berada di tahap utama surgawi? Budfest berkata dengan tatapan aneh. Duan Jiude menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, mereka adalah Kaisar Surgawi, dan masing-masing dari mereka adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Cukup bagus bahwa Suke hanya ditekan. Saat dia berbicara, Duan Jiude menunjuk ke Celestial Kings dan Celestial Prime di sekitarnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Jika orang-orang ini, mungkin saja mereka akan diledakkan oleh pukulan tadi. Mendengar ini, orang banyak tidak bisa tidak merasa malu. Memang, kekuatan petir humanoid ini terlalu kuat, dan mereka sebenarnya bukan tandingannya. Itu sangat memalukan. Tunggu sebentar. Semua orang menyadari. Kenapa dia harus malu? Itu adalah Kaisar Langit Yongzhen. Kaisar Langit Yongzhen. Bahkan Kaisar Langit Yongzhen ketika dia menjadi Perdana Menteri Surgawi, kami sama sekali bukan tandingannya. Bukannya mereka terlalu tidak berguna, itu karena Suke terlalu abnormal. Saat ini, Suke masih bertarung dengan Kaisar Langit Yongzhen. Dibandingkan dengan saat dia berada di Celestial of the Great All-Embracing Heaven, Suke merasakannya lebih jelas kali ini. Kekuatan Kaisar Langit Yongzhen ini sangat kuat. Spesies macam apa Kaisar Abadi ini? Mereka bisa melawanku hanya dengan tubuh fisik mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suke merasakan apa artinya dirugikan. Di masa lalu, di setiap pertempuran, dia selalu menghancurkan lawan-lawannya dengan tingkat kultivasi yang sama. Ini terutama terjadi setelah teknik kultivasinya disempurnakan dan menjadi teknik kultivasi tingkat immortal. Tapi petir humanoid dari Kaisar Langit Yongzhen di depannya, bahkan tanpa menggunakan teknik kultivasi, sudah bisa menang, yang menunjukkan betapa kuatnya bakat pihak lain. Hei, berhenti berkelahi. Suke tiba-tiba mundur selangkah, berdiri diam, dan memberi isyarat gencatan senjata. Petir humanoid juga tiba-tiba berhenti dan memiringkan kepalanya untuk menatapnya, seolah bertanya mengapa dia tiba-tiba berhenti. Suke menunjuk ke langit dan berkata sambil tersenyum,
Aku tahu masih ada bagian dari dirimu di sana. Kembali dan gabung, lalu kembali untuk bertarung. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menang melawan Immortal Emperor level Immortal Venerable dalam bentuk aslinya. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya, dia akan mempertimbangkan untuk menggunakan metode lain. Semua orang tercengang, dan kemudian ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Apa? Ini bukan bentuk lengkapnya? Sepertinya begitu. Tadi, aku melihat sepertinya ada sesuatu yang mengembun dalam cahaya keemasan. Petir humanoid itu bertahan beberapa saat, dan tiba-tiba mengangguk sedikit. Sosoknya melintas, dan kembali ke berkas cahaya keemasan. Ledakan. Sesaat kemudian, guntur yang memekakkan telinga meledak. Awan guntur bergulung, dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menjadi berkobar, seperti nyala api keemasan. Kemudian, petir humanoid keluar dari berkas cahaya lagi. Seluruh tubuhnya tampak nyata, dan momentumnya bahkan lebih menakjubkan. Ya Tuhan! Semua orang melihat sosok itu dengan kaget, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali sadar. Jika seseorang tidak melihat tubuh emasnya, petir humanoid ini hampir tidak berbeda dengan Kaisar Muda Yongzhen. Ini adalah bentuk lengkap yang sebenarnya? Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Surgawi. Bahkan ketika dia adalah seorang Perdana Menteri Surgawi, dia masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Aku khawatir anak ini akan mati. Sementara semua orang berseru, mereka semua menatap Suke dengan mata sombong. Kaisar Langit Yongzhen adalah salah satu dari 10 Kaisar Langit teratas dalam hal kekuatan tempur, dan dia juga seorang Kaisar Langit yang jenius. Hampir sejak awal kultivasinya, dia selalu lebih unggul dari rekan-rekannya. Bahkan jika nanti ada Kaisar Langit lainnya, mereka hanya setara dengan Kaisar Langit Yongzhen. Tidak peduli seberapa berbakat anak ini, kemungkinan besar dia tidak bisa lepas dari nasib kematian hari ini. Guru Duan, anak ini tidak bisa mengalahkannya, bukan? Budfest membuat keributan. Duan Jiude menggelengkan kepalanya dengan ekspresi berat. Aku juga tidak tahu. Tekanan yang dibawa oleh nama Kaisar Langit terlalu kuat. Dengan kekuatan kita tidak bisa menilai arah pertempuran ini. Itu sampahmu, jangan seret aku ke dalamnya. Hei, kamu anjing mati, apakah kamu mencari pemukulan? Keduanya tidak setuju dan mulai bertengkar lagi. Biksu tua di samping menatap Suke dengan saksama, matanya menyala karena keinginan. Dia telah berkultivasi selama ribuan tahun hanya untuk menunggu reinkarnasi Buddha. Sekarang, dia akhirnya melihat seorang pemuda yang mungkin bisa melakukannya, dan dia bahkan bisa melihatnya bertarung dengan Kaisar Langit Muda. Betapa mengaduknya ini! Bahkan hati biksu tua, yang setenang sumur kuno, terguncang saat ini. Pada saat yang sama, hanya dia yang menyadari bahwa di balik awan petir ini, ada awan petir lainnya yang mengembun. Kesengsaraan surgawi yang muncul setelah Kaisar Langit Yongzhen. Siapa itu? Pada saat yang sama, Suke sudah bertarung dengan petir humanoid dalam bentuk lengkapnya. Cahaya pedang dan bayangan pedang, percikan memercik, dan momentum ganas menyapu ke segala arah. Bang! 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 Suke memegang tongkat ungu emas raja bertindak tangguh di tangannya. Petir humanoid itu dengan tangan kosong, meninju dan menendang, dan raungan besar bergema di udara. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Deru pertempuran ini saja sudah cukup untuk membunuh seorang surgawi dari surga yang merangkul segalanya. Sosok Suke tiba-tiba bergoyang, dan dia melintas tepat di belakang petir humanoid dan memukulnya dengan keras dengan tongkatnya. Suara mendesing. Pada saat tongkat itu jatuh, petir humanoid itu langsung melambaikan tangannya untuk memblokir tongkat itu. Itu mengepalkan tangannya, memadatkan kekuatan dengan kekuatan inti sejati, dan langsung mengenai dada Suke. Demon, mau bersaing sengit? Tatapan sengit melintas di mata Suke. Dia tidak mengelak, dan dia juga meninju kepala lawannya. Ledakan. Raungan seperti ledakan tiba-tiba terdengar, dan gelombang udara yang tak terlihat menyebar, merobohkan semua orang dalam mantra yang membatasi. Bab 1724 Sistem Perencanaan Tertinggi. Saat semua orang berusaha menstabilkan tubuh mereka, teriakan terdengar. Mereka melihat bahwa Raja Surgawi yang paling lemah mengeluarkan darah dari 7 lubangnya,
dan daging serta darahnya tercabik-cabik di sekujur tubuhnya. Dia terluka parah. Semua orang terkejut, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Akibat dari tabrakan antara keduanya benar-benar melukai Raja Surgawi. Kita masih berada di ujung tanduk. Jika kita berada di tengah medan perang. Mengerikan. Kekuatan mereka jauh melebihi alam utama surgawi yang normal. Bagaimana mereka berkultivasi? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Lihat, anak itu telah muncul. Seseorang tiba-tiba berseru. Gelombang udara bergulung dan asap mengepul. Suke dan petir humanoid muncul di tengah medan perang pada saat bersamaan. Keduanya berhenti sejenak sebelum mereka bertabrakan lagi. Ledakan. 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 Kekuatan penghancur yang sangat besar menghantam gurun yang penuh lubang, seperti tornado yang mengamuk di dalamnya, menggulung pasir kuning ke seluruh langit. Kekuatan dan kecepatan petir humanoid lengkap telah meningkat beberapa kali. Dibandingkan dengan Dewa Naga sebelumnya, seolah-olah dia bergerak dalam gerakan lambat. Selain itu, seluruh tubuh Kaisar Langit Yongzhen bahkan tidak menggunakan metode kultivasi apapun. Itu murni mengandalkan tubuh yang dipadatkan oleh jalan surga untuk melawan. Bahkan dengan tubuh suci kelas 2 Suke, dia hampir tidak bisa menolaknya. Ditambah dengan fungsi pemulihan otomatis sistem, kerusakan yang disebabkan oleh Kaisar Langit Yongzhen telah diperbaiki. Jadi, di permukaan, keduanya seimbang. Masa depan anak ini tidak terbatas. Mata biksu tua itu sangat tajam sehingga dia bisa melihat sekilas bahwa Suke tidak menggunakan seni sihir apapun untuk menguji tubuh fisiknya. Para Celestial King dan Celestial Prime di sekitarnya sudah sangat terkejut. Orang seperti apa Kaisar Langit itu? Di seluruh benua awan langit, hanya ada 10 Kaisar Langit. Itu cukup untuk menunjukkan betapa langkanya mereka. Setiap Kaisar Surgawi adalah eksistensi yang memandang rendah rekan-rekan mereka ketika mereka masih muda. Kekuatan tempur rekan-rekan mereka jauh di belakang mereka, dan itu tidak cukup untuk melawan mereka sama sekali. Tapi Suke sebenarnya bisa bertarung imbang dengan Kaisar Langit. Bakat dan kekuatan ini sangat menakutkan. Terlalu kuat. Kekuatan orang ini tidak seperti Celestial Prime. Jika dia dewasa, dia pasti akan menjadi kaisar abadi di masa depan. Belum tentu, tapi prestasinya di masa depan pasti akan melampaui kita. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat menyaksikan pertempuran ini hari ini. Di hati para pembudidaya benua awan langit, Kaisar Langit adalah eksistensi tertinggi. Hari ini, mereka dapat melihat Kaisar Abadi muda beraksi dengan mata kepala sendiri, jadi rasa bangga membuncah di hati mereka. Aku berkata, apakah kita masih akan mencari masalah dengannya? Seseorang tiba-tiba bertanya. Semua orang tercengang dan segera bereaksi. Mereka ingin membunuh anak itu dan merebut warisan Buddha kuno dari tangannya. Lalu apa yang kita banggakan? Semua orang mengalami dilema, tetapi Suke bahkan lebih bermasalah daripada mereka. Sesuatu telah salah. Sekarang dia telah menembus ke alam supremasi abadi, teknik kultivasinya juga telah disempurnakan secara sistematis dan menjadi teknik kultivasi tingkat abadi. Kekurangan terakhir telah ditebus. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Langit Yongzhen ini, dia tidak terkalahkan. Berbicara secara logis, keduanya memiliki kekuatan yang sama. Paling-paling, dia akan bisa bertarung imbang. Tapi benda di depannya ini, bagaimanapun, diringkas oleh jalan surga, salinan tanpa kecerdasan. Bahkan jika itu memiliki kekuatan tempur Kaisar Langit Yongzhen ketika dia masih muda, kekuatan yang diberikannya dalam pertempuran nyata tentu saja tidak sekuat itu. Nyatanya, dalam beberapa konfrontasi barusan, Suke telah menggunakan jurus pembunuhnya lebih dari 1 kali. Dan gerakan pembunuh ini juga efektif, hampir mengalahkan petir humanoid secara langsung. Namun setiap kali hendak mengalahkan lawan, selalu ada semacam kekuatan yang memadatkan petir humanoid yang hendak runtuh. Ini sangat keterlaluan. Mungkinkah jalan surga? Itu tidak mungkin. Bukankah Dewa Naga juga diledakkan? Jadi kekuatan ini seharusnya berasal dari Kaisar Langit sendiri. Dia menyentuh dagunya sambil berpikir. Apakah ada perbedaan antara Kaisar Langit dan alam lainnya? Suke tiba-tiba mundur, membuat jarak di antara mereka, dan berpikir dengan serius.
Jika dia tidak dapat menemukan alasan ini, mustahil baginya untuk mengalahkan petir humanoid ini. Hah, dia tiba-tiba mundur. Melihat ini, alis putih biksu tua itu bergetar 2 kali, dan tiba-tiba dia menunjukkan ekspresi pengertian. Apakah dia akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang salah? Para raja surgawi dan yang mulia juga tertegun dan bingung. Mereka baru saja mulai berkelahi. Mengapa orang ini tiba-tiba terlihat seperti akan melarikan diri? Apakah dia akan melarikan diri karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya? Seorang yang mulia bertanya-tanya. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak. Apakah kamu tidak melihat dia hanya berdiri di sana? Saya khawatir organ dalamnya terluka dan dia perlu waktu untuk pulih. Lagi pula, dia adalah Kaisar Langit. Bahkan ketika dia masih muda, tidak ada yang bisa menandinginya. Pernyataan ini menyentuh hati setiap orang, dan banyak orang menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Orang ini pasti sudah lama terluka parah, meskipun dia tampaknya seimbang di permukaan. Ya, pasti begitu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin ada orang yang setara dengan Kaisar Langit Yongzhen? Itu tidak masuk akal sama sekali. Semua orang berbicara sekaligus, dan wajah mereka penuh sukacita. Benar bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Jika dia benar-benar mengalahkannya, bukankah itu menunjukkan bahwa mereka sangat tidak kompeten? Tidak ada yang menyadari bahwa tanpa sadar, mereka menganggap Suke sebagai ancaman besar. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Suke mungkin tidak dapat mengalahkan Kaisar Langit, mereka semua menarik napas lega. Suke sedang berpikir, tapi petir humanoid tidak terlalu peduli. Sosoknya berkedip, dan langsung menyerang. Mengapa anak ini tidak bergerak? Buttface berteriak, dia sudah menyerang. Jangan kaget, bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan dengan anak itu? Apakah kamu ingin kami pergi dan menyelamatkannya? Aku percaya dengan kemampuan Brother Achilles. Mari bersorak untuknya. Semua orang berbicara, tetapi Suke menutup telinga. Meski petir humanoid sudah menyerang, pasir kuning yang terbungkus petir keemasan menghambur ke arah wajahnya. Angin itu penuh dengan niat membunuh yang dingin, yang membuat wajah orang sakit. Ledakan. Di bawah pengawasan orang banyak, petir humanoid, yang mewakili Kaisar Muda Yongzhen, mengumpulkan semua cahaya keemasan di sekitar tubuhnya ke tinjunya, berevolusi menjadi duri cahaya yang seperti penusuk tajam. Cahaya keemasan yang menyilaukan sangat menyilaukan, membawa kehendak guntur yang tak tertandingi, dan bahkan ruang hampa pun hancur. Segera setelah itu, petir yang membuat semua warna di dunia redup tiba-tiba melintas dan menghantam dada Suke dengan keras. Petir emas di seluruh langit meledak dalam sekejap, dan sejumlah besar retakan hitam muncul di udara. Orang-orang yang masih berjuang benar-benar tercengang saat ini. Ya Tuhan, dia benar-benar tidak bergerak sama sekali. Pukulan ini adalah jurus pembunuh Kaisar Yongzhen yang terkenal saat dia menjadi Perdana Menteri Surgawi. Dengan jurus ini, dia mengalahkan rekan-rekannya. Kekuatannya sangat kental, seperti tombak panjang yang menusuk lurus ke arahnya. Pada jarak sedekat itu, tidak lebih dari 3 orang di alam yang sama yang dapat memblokirnya. Anak ini pasti sudah mati. Seseorang bersumpah, bahkan jika tubuhnya kuat, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memblokirnya. Di tengah kata-katanya, pria itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap kosong ke depan. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup, dan asap serta debu di langit berangsur-angsur turun. Sosok Suke tampak utuh di depan semua orang. Dia menatap tinju yang jatuh di tubuhnya, ekspresinya terfokus dan tidak bergerak, seolah-olah dia sedang mempelajari sesuatu yang mendalam dan misterius. Mungkinkah dia sudah mati? Seorang Raja Surgawi menebak dengan hati-hati. Itu tidak mungkin. Itu hanya satu pukulan. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak naik dan mengambil pukulan? Kalau begitu lupakan saja. Tunggu, dia bergerak. Tiba-tiba, seseorang berseru. Suke mengulurkan tangan, menggenggam kepalan tangan yang lain, memindahkannya, dan menepuk dadanya, seolah menyapu debu, dengan senyum cerah di wajahnya. Begitu, kata Suke sambil menyeringai. Dalam pukulan tadi, dia merasakan aura yang mirip dengan konotasi Tao, tapi itu berkali-kali lebih kuat. Itu mirip dengan konotasi Tao, tetapi jauh lebih kuat.
Dia tidak pernah merasakan kekuatan misterius dari Yang Mulia Abadi lainnya. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Langit. Suke tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika kekuatan tempurnya saat ini dapat melawan Kaisar Langit Muda, sifat khusus Kaisar Langit menyebabkan petir humanoid yang terkondensasi oleh kesengsaraan surgawi juga memiliki sentuhan keunikan. Inilah alasan mengapa dia tidak bisa sepenuhnya membunuh petir humanoid di depannya. Ya, meskipun Octave sekarang begitu kuat, saya masih mempertahankan niat awal saya dan merenungkan diri saya sendiri 3 kali sehari. Hanya dengan menjadi rendah hati dan bersemangat untuk belajar saya dapat terus bertindak tangguh. Adapun petir humanoid, Suke tidak menganggapnya serius sama sekali. Dengan fisik suci kelas 2 dan pemulihan otomatis sistem, hanya 1 pukulan bukanlah apa-apa. Seluruh area sangat sunyi, dan semua orang tampak bingung. Apakah kamu mengerti? Apa yang kamu mengerti? Petik 2. Bab 1725 Sistem Perencanaan Tertinggi. Setelah linglung sesaat, semua orang sadar kembali dan merasa sulit untuk percaya. Jangan bilang orang ini tidak terluka sama sekali. Terlalu menakutkan. Malapetaka kuno sangat kuat, dan itu adalah jurus pembunuhan Kaisar Langit Yongzhen ketika dia masih muda, tetapi itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tubuh fisiknya kuat, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui wilayahnya. Dia hanyalah monster? Orang ini mungkin sebanding dengan murid langsung Kaisar Abadi? Tidak, bahkan jika dia adalah murid langsung dari Kaisar Abadi, tidak mungkin baginya untuk bertarung imbang dengan Kaisar Abadi muda. Supremasi abadi yang mencoba menghancurkan Suke sebelumnya sekarang tercengang. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia mampu melawan bencana kuno sebagai perdana surgawi, dan dia bahkan berperang melawan Kaisar Muda Yongzhen. Bahkan jurus pembunuh Kaisar Langit Yongzhen ketika dia masih muda tidak berpengaruh sama sekali padanya. Ini lebih dari sekedar seorang jenius yang mengerikan, itu sangat menakutkan. Semua orang yang hadir bertanya pada diri sendiri apakah mereka akan menghadapi Suke secara langsung. Mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 detik sebelum dipukuli sampai mati oleh serangkaian pukulan. Jangan meributkannya. Saudaraku Achilles adalah pemimpin dari fraksi surga yang meledak. Kaisar Langit bukanlah apa-apa. Budfest tampak bangga saat dia memandangi kerumunan dengan jijik. Duan Jiude menimpali pada saat yang sama. Itu benar, ini semua adalah operasi dasar. Mengapa penguasa abadi ini bertindak seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia sebelumnya? Tepatnya, penguasa muda dari fraksi langit meledak kita terlalu malu untuk keluar jika mereka tidak memiliki level ini. Celestial Prime dari Celestial Cloud Continent kali ini tidak terlalu bagus. Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah semua anggota fraksi surga yang meledak berada di level ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika memang ada geng seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengarnya? Orang-orang muda di geng semuanya sebanding dengan Kaisar Abadi Muda? Tidak, harus dikatakan bahwa geng seperti itu tidak mungkin ada. Semua organisasi tidak akan membiarkan kekuatan sekuat itu ada di benua awan langit. Jika para jenius ini tumbuh dewasa, mereka pasti bisa menggulingkan posisi penguasa Kaisar Langit saat ini. Namun, ketika mereka melihat pria dan anjing itu berbicara dengan sangat pasti, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hati mereka. Seharusnya tidak ada geng seperti itu, kan? Menilai dari ekspresi mereka, sepertinya mereka tidak menyombongkan diri. Sebagai Yang Mulia Abadi, dia memiliki kemampuan untuk melihat melalui pikiran orang. Membedakan antara kebenaran dan kepalsuan adalah naluri. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Budfest dan Duan Jiude telah lama mengintegrasikan kesombongan dan kebohongan ke dalam tulang mereka. Kata-kata mereka benar-benar keluar dari hati mereka, tanpa sadar menyanjung mereka. Adapun berpikir bahwa dia membual? Tidak mungkin, itu tidak ada. Kita berbicara dari lubuk hati kita. Bagaimana dia menerima gerakan ini? Meskipun biksu tua itu berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tetap menunjukkan ekspresi kaget. Suke membuktikan bahwa dia bertahan dari gerakan pembunuh seorang kaisar abadi muda, ini sangat mengejutkannya. Dia pernah mendengar nama Kaisar Langit Yongzhen ketika dia masih muda. Seni sihirnya lebih unggul dari rekan-rekannya, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya.
Bahkan jika Suke adalah reinkarnasi dari Buddha sejati, dia belum membangkitkan kekuatan Buddha. Bagaimana dia bisa menahan gerakan ini dengan tubuhnya sendiri? Bahkan jika itu adalah Buddha kuno, ketika dia adalah yang mulia, tidak mungkin untuk menahannya dengan mudah. Bahkan jika kekuatan sebenarnya dari petir humanoid ini hanya bisa menampilkan 90% dari kekuatan Kaisar Langit Yongzhen ketika dia masih muda, Kaisar Langit Yongzhen telah menyapu benua awan langit dan hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Hanya 3 orang yang bisa bertarung dengannya saat itu yang diharapkan menjadi Kaisar Langit. Bahkan mereka tidak bisa melakukan semua ini. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa kekuatan Suke telah jauh melampaui Yongzhen ketika dia adalah yang mulia. Ini omong kosong *T. Monster macam apa yang lebih kuat dari Kaisar Langit? Mata biksu tua itu tiba-tiba berbinar, dan dia bergumam, mungkin pemuda ini telah membangkitkan sebagian dari kekuatan Buddha kuno. Reinkarnasi seorang Buddha kuno secara bertahap akan membangkitkan kekuatan yang dimiliki oleh Buddha kuno. Itu akan membuat reinkarnasi Buddha kuno jauh lebih kuat daripada reinkarnasi pada tingkat yang sama. Jika Suke adalah reinkarnasi dari Buddha kuno dan telah membangkitkan sebagian dari kekuatannya, dia benar-benar dapat melakukan ini. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan Buddha kuno. Bahkan jika itu hanya sebagian, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh mereka yang berada di level yang sama. Itu seperti bayi yang tiba-tiba memiliki sebagian dari kekuatan orang dewasa, yang cukup untuk mengalahkan semua bayi lainnya. Ledakan. Pada saat ini, petir humanoid tiba-tiba terlepas dari telapak tangan Suke, dengan cepat mundur beberapa langkah, dan sekali lagi menyerangnya. Suke menatap pihak lain dengan serius, mencoba mencari tahu sesuatu yang berbeda dari gerakan pihak lain. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan kekuatan yang berbeda dalam petir humanoid ini. Terakhir kali dia melewati kesengsaraan surgawi, itu juga merupakan petir humanoid dari Kaisar Langit Yongzhen, dan itu juga tubuh yang lengkap, tetapi tidak ada kekuatan seperti itu. Pasti karena kekuatanku terlalu kuat sekarang, jadi jalan surga meniru kekuatan spesial ini. Suke berpikir tanpa basa-basi. Dengan kata lain, jalan surga berpikir bahwa bahkan jika itu adalah Yongzhen ketika dia adalah yang mulia, jika dia tidak memiliki kekuatan ini, dia tidak akan bisa melawanku sampai seri. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia telah melampaui Kaisar Langit? Seperti yang diharapkan dari Act of Sein, dia luar biasa seperti biasanya. Sekarang setelah dia menemukan masalahnya, inilah saatnya untuk melanjutkan melintasi kesengsaraan surgawi. Meskipun pihak lain telah menguasai kekuatan Kaisar Langit, itu hanyalah sebuah jejak. Jika dia tidak bisa menghancurkan pihak lain dengan 100% kekuatannya, maka dia akan menggunakan 120%, 130%, atau bahkan 150% kekuatannya untuk menjatuhkannya. Ayo, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Suke mengepalkan tinjunya, mengambil sikap, dan menatap petir humanoid yang mendekat. Mata mereka bertemu, dan mata emas petir humanoid itu dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat bahwa Suke berani mengambil sikap untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan, sudut mulut petir humanoid perlahan naik, dan kemudian tiba-tiba dipercepat. Dor! Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan dengan ledakan keras. Gelombang udara itu seperti riak air yang menyebar ke segala arah, menjungkir-balikkan segalanya. Petir emas dan kekuatan inti vital terjerat, membentuk badai dahsyat yang merobek segala sesuatu di sekitarnya. Tidak cukup. Suke mencibir dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah tajam meninggalkan busur. Ledakan. Dengan raungan keras, petir humanoid itu langsung hancur berkeping-keping dan meledak, berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya yang bertahan di sekitar Suke. Suke tidak terlihat bersemangat. Dia menurunkan tangan kanannya dan menatap tinjunya. Dia tidak tahu kenapa, tapi sepertinya dia baru saja mendengar petir humanoid itu berbicara. Pada saat itu hancur berkeping-keping, mata pihak lain penuh dengan kekaguman, dan dia membisikkan sesuatu dengan suara rendah. Sepertinya mengatakan, tidak buruk. Suke dengan hati-hati mengingatnya dan yakin itu bukan ilusinya, dan hatinya tiba-tiba menjadi berat. Meskipun itu hanya cangkang kosong yang direplikasi oleh kesengsaraan surgawi,
Tampaknya karena Kaisar Surgawi, ada sedikit kesadaran di tubuh ini. Itu berarti Kaisar Langit Yongzhen ini sudah tahu bahwa dia telah menghancurkannya, yang diringkas oleh kesengsaraan surgawi? Apa yang sedang terjadi?